Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hadatsal muhtaramin para alim sepuh bini sepuh ingkang kawula taati, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kyai Ahmad Asy'ari. Saking pundi Kyai? Dalemipun saking Talang Sukopadi. Ingkang dipun rahmati kaliyan Allah Subhanahu wa taala, ugi dumateng sedaya pemirsa NU Turen Official yang berbahagia. Tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa panjenengan diterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di layar pirsa panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lain yaitu untuk ngaji online bersama Kyai Ahmad Asy'ari dari Padi. Salawat serta salam kita haturkan dumateng junjungan Nabi Agung dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya, baik itu ada di alam dunia maupun juga ada di alam akhirat. Pemirsa NU Turen Official rahimakumullah, niat adalah keinginan atau tekad untuk melakukan suatu perbuatan ataupun ibadah. Ini adalah hal yang sangat penting atau aspek yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam beribadah maupun dalam bekerja ataupun juga niat yang lain. Untuk itu mari kita simak bersama-sama pengajian online pada kesempatan kali ini bersama beliaunya. Apa sih yang dinamakan niat? Bagaimana dengan adanya kegiatan-kegiatan niat itu bisa terus melekat pada diri seseorang. Untuk itu kepada beliaunya Kyai Ahmad Asy'ari wekdal dipun sumengkaken. Monggo Pak Kyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iya wa la nasta'inu illa iya wa la na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina illa iya. Wassalatu wassalamu ala man assasa hadat dini birrahmah wal marhamah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu. Amma ba'du. Hadratal afadil, para alim, para ulama, dan semua para penyimak nantinya di NU Turen Official, muslimin, muslimat semuanya yang saya muliakan dan yang hormati. Tentu hanya dengan rahmat dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berbagi wawasan dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini dijadikan wawasan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Tentu manfaat fiddin buat dunia, lebih-lebih nanti bisa kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Maftuhin tentang niat, betapa pentingnya dalam kehidupan kita, betapa pentingnya niat dalam kehidupan kita.
utama dan terutamanya dalam kaitan kita beribadah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hadis ini sudah populer sekali, banyak dikenal. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat atau al a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya sahnya dari sebuah amal atau perbuatan ibadah ini penentunya adalah niat. Penentunya niat. Sebagaimana yang sudah kita laksanakan dalam kita beribadah, ini pasti disertai niat. Diawali dengan niat. Tentu ini sudah maklum ya bagi kita. Lah, yang sering kita bahas atau yang sering kita utarakan dalam niat ini tentu dalam ibadah-ibadah yang sifatnya itu mahdhah. Mahdhah artinya hanya dengan atau hanya bernilai ibadah. Sebagaimana kita laksanakan sholat, itu contoh-contoh ibadah mahdhah. Puasa, tadi mulai dari awalnya misal berwudu. Selain ibadah mahdhah, ini tentu ada ibadah lagi atau bagian dari ibadah yang ghairu mahdhah. Contohnya Bu berikutnya ya. Ghairu mahdhah ini yang seakan-akan kalau kita menilai atau kita lihat kita tidak beribadah atau tidak tergambar ibadah. Semisal kita bekerja, apalagi pekerjaan itu misalnya pekerjaan yang yang sangat-sangat sederhana atau yang rendahan, itu kalau kita lihat secara zahirnya seakan-akan bukan ibadah. Lah itulah yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Penentunya semuanya ini ya, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, ini penentunya agar supaya menjadi atau bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagaimana kita menata niatnya, bagaimana kita berniatnya. Kalau semisal ibadah mahdhah sudah maklum bagi kita ya, sudah kesekian atau keseharian kita menata niat. Tiap mau ibadah, mau sholat, mau wudu, bahkan dicontohkan dengan para ulama atau dengan lafaz-lafaz yang sudah banyak kita ketahui ya. Namun ketika kita melaksanakan ibadah ghairu mahdhah, semisal bekerja, ini atau tentu sangat penting. Di rumah itu juga kegiatan. Ya, itu sangat penting sekali kita menata niat. Sebab ibadah ghairu mahdhah itu seakan-akan kita tidak nampak kita beribadah. Namun apabila kita tata, kita betul-betul menata niat kita, ini nilainya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita bekerja sehari-hari. Nah, tentu kita niatkan dalam kita bekerja ini mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita agar supaya nanti waktu beribadah tidak bingung. Lain kalau kita bekerja hanya niatnya itu mencari uang saja, itu senang umpamanya, mencari uang, mencari kekayaan dan lain sebagainya, itu lain. Dengan kita menata niat. Kalau niat dari awal sudah kita tata,
kita mau bekerja, misalnya sudah kita niati, sudah kita tanda niat kita ini dengan nilai ibadah, maka semisal pekerjaan kita itu tidak menghasilkan apa-apa, kita sudah mendapat kebaikan dalam menata niat untuk beribadah. Namun apabila kita itu niat awalnya tidak kita tata, misalnya hanya mencari kekayaan atau mencari kesuksesan, mencari apa saja, kemudian diberi kegagalan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu rugi atau gagal dunia dan akhiratnya. Maka dari ini ya, sedikit saya ngurai tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sedikit ini terkait dengan riwayat atau asbabul wurudnya hadis ini. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang innamal a'malu binniyat, ini riwayatnya akan begini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di Mekah, lah ini sudah maklum di sejarah ini, sudah banyak kita tahu di sejarah bahwa beliau dikuyok-kuyok atau susah lah hidupnya. Kemudian ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Madinah itu dulu namanya bukan Madinah, Yasrib. Nah, beliau diperintah untuk hijrah ke Yasrib. Nah, ketika proses hijrah ini tentu ini melibatkan orang banyak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sudah banyak pengikutnya juga, sekalipun nggak besar sudah ada pengikutnya. Nah, di antara pengikutnya ini yang modelnya macam-macam. Ada yang betul-betul hijrah mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada lagi yang ikut hijrah itu motif lain, mencari aman istilahnya. Motif lain. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin dalam hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak penumpang gelapnya yang tidak murni tujuan mengikuti jejak kanjeng Nabi. Waktu itu kalau nggak salah ada yang tujuannya itu ikut hijrah ini berdagang atau mencari keuntungan. Nah, bahkan ada lagi tujuannya itu untuk mencari seorang perempuan. Nah, makanya hadis tadi kan pamangkana hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin yang kihuha wahijratu ila ma hajara ilaihi. Itu tidak lain karena memang ada seorang yang ikut hijrah atau penumpang gelap tadi dari mereka atau dari beliau sahabat ini yang tujuannya tidak murni untuk mengikuti jejak kanjeng Nabi, tapi untuk mencari perempuan. Coro sakniki nguber napa perempuan. Niatnya lain, enggak semata-mata, enggak murni mengikuti hijrah atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Nah, dengan kejadian ini ada atau dari beberapa sahabat itu lapor terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya sama macam-macam orang mengikuti kanjeng Nabi. Di antaranya itu ada yang tujuan bekerja atau mencari keuntungan, berdagang. Ada lagi yang mencari perempuan, dan itu masyhur dalam riwayat hadis atau di sarah-sarahnya itu yang dicari atau sing diuber karo sakniki niku naminipun Ummu Qais. Nah, kalau lihat namanya Ummu Qais itu perempuan yang sudah
janda kan gitu ya. Janda kembang ya. Kemungkinan begitu ya, wallahu alam ya. Enggak tahu riwayatnya begitu. Jadi kemungkinan begitu. Karena melihat riwayatnya itu yang dicari atau yang apa? Diuber sama beliau salah satu sahabat itu diantaranya itu adalah Ummu Qais, bahkan sampai dijuluki hijrah apa? Pencari Ummu Qais gitu katanya. Makanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis tadi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha awi muraatin yang kehuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari hadis ini atau dari innamal a'malu binniyat ini tentu kita bisa memisahkan mana orang itu yang niatnya betul-betul karena Allah dan mana orang itu ada niat yang niatnya itu ada motivasi lain, artinya tidak ikhlas lah. Oleh karena ini, karena dalam ibadah kita ini juga kita tidak tahu bagaimana ibadah nanti ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita melaksanakan ibadah mahdoh ini nanti menjadikan ibadah kita melaksanakan ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh sudah jelas ya, sholat, zakat dan lain sebagainya. Kita melaksanakan ibadah ghairu mahdoh ini nantinya jadi nilai ibadah yang betul-betul berpahala di sisi Allah, mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penentunya adalah niat. Ngapunten Yai, kaitannya sama ibadah mahdoh kemudian yang ghairu mahdoh sesuai yang Yai contohkan tadi. Ini pertanyaan sederhana, cuma insya Allah ini perlu Yai jelaskan. Bagaimana sih caranya mengamalkan suatu perbuatan yang mahdoh dan ghairu tadi diawali dengan niat. Maksudnya bagaimana caranya niat itu bisa dibiasakan oleh seseorang. Kemudian caranya niat itu bagaimana? Apakah cukup dengan lesan atau yang bagaimana? Nah, kalau ibadah mahdoh mungkin kita sudah jelas ya, maklum. Yang lainnya ghairu mahdoh ini. Yang ghairu mahdoh semisal yang paling sering kita lakukan adalah dalam kita bekerja atau keseharian kita. Semisal kita bekerja apa saja ya dalam sekalipun tidak dilafatkan melafatkan niat itu tentu ulama sepakat melafatkan itu adalah hukumnya sunnah. Yang paling penting adalah niat itu dalam hati kan, dalam hati ya. Ketika kita melaksanakan semisal pekerjaan apa saja atau mencari nafkah, ya dalam hati kita niatkan tidak semata-mata mencari keuntungan, mencari uang, tapi juga ditanamkan, dimasukkan dalam hati kita ini mencari keuntungan sebagai penyambung kehidupan untuk ibadah terhadap Allah Subhanahu untuk bekal ibadah ya, sebagai bekal untuk menyambung atau beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semata-mata kita cari uang supaya kaya, cari uang supaya cari untung supaya kaya. Jadi niat mengumpulkan uang bukan. Jadi mungkin sekedar ini kita atau ada filosofi tak ubahnya kita membeli daging misalnya ya. Nah, ini gambaran kita menata niat ya. Kalau orang itu membeli daging ya, tentu sedikit banyak itu ikut darahnya. Oh iya. Tapi kalau dibalik kita hanya membeli darahnya, tak mungkin kita mendapatkan dagingnya. Sederhananya mungkin demikian ya. Nah, di dalam kita dalam kita menjalankan ibadah yang ghairu mahdoh tadi, di gambarannya demikian. Sederhananya gambaran
ngoten mungkin Pak Muftuhin ya. Terima kasih. Ini pertanyaan guyonan lagi ini Pak Yai. Ada seorang pemuda masih belum mempunyai keluarga lah, katakan masih bujang, tapi beliau sudah bekerja. Nah ini kaitannya sama niat tadi. Apakah seorang pekerja pada yang masih bujang tadi karena belum mempunyai keluarga yang dinafkahi, seandainya diniati untuk ibadah, itu apakah juga mendapatkan pahalanya dari niat itu sendiri? Ya, tentunya demikian juga. Nah, cuma mungkin nilai pahalanya yang tidak sama, karena bebannya kalau sendiri kan ringan. Untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah berkeluarga, semisal kayak saya ini anaknya 5, bebannya kan banyak ini. 5 masih 5 atau 5 masih 5. Masih 5. Apalagi mungkin dari Pak Muftuhin mau menambah istri lagi, bebannya akan tambah banyak juga ini. Lah banyak pahala gitu lah. Itu guyonan ya, gitu kan. Tapi kalau mungkin serius enggak apa-apa Pak Muftuhin. Pokoknya berani ya. Pak Nasrul mungkin. Pak Nasrul monggo Pak Nasrul atau Gus Zikrullah, enggak apa-apa, masih muda ya. Itu nanti semakin beban kita semakin banyak, lah tentu pahalanya bobot ibadah, bobot pahalanya juga semakin ada kaidah kan itu as-sawab biqadri ta'am. Nah, jadi pahala itu disesuaikan dengan nilai kepayahannya. Ya. Mungkin itu tambahannya nggih. Pak Muftuhin kiranya cukup nih nanti mudah-mudahan sedikit apa yang saya uraikan ini betul-betul bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tambah wawasan agama, wawasan ilmu agama, sekalipun ini sederhana sekali, tapi kalau bermanfaat mungkin bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, pemirsa NU Duren Official yang dirahmati Allah SWT, ini adalah pemaparan yang sangat luar biasa, yang sangat luas kaitannya sama niat. Jadi segala sesuatu perbuatan itu apabila diawali dengan niat itu akan mendatangkan nilai ibadah, secara otomatis akan mendapatkan pahala. Bila mana pahala tersebut pun juga akan mempunyai bobot tersendiri sesuai dengan niat yang disampaikan oleh seseorang yang menjalankan ibadah tersebut. Kalau memang itu ibadah mahdoh secara otomatis memang sudah ajarannya seperti itu. Jadi mau sholat niatnya juga jelas niat sholat, sudah tertuju, maksudnya begitu ya, sudah maklum. Nah, kalau bekerja ini kan juga macam-macam motifnya. Nah, itu apabila didasari dengan niat, insya Allah akan mempunyai nilai ibadah. Baik pemirsa NU Duren Official yang dirahmati Allah SWT, sebelum pengajian online kali ini kami tutup, ini ada pesan yang sangat menyegarkan ini Pak Yai. Nah, ini produksi dari Agnu air mineral, produksi dari NU. Ini mudah-mudahan seluruh pemirsa NU Duren Official bisa menikmati kesagaran air mineral Agnu ini dalam berbuka puasa, juga untuk mengakhiri awal puasa atau mengakhiri sahur. Dari NU untuk warga Nadiyat. Tapi semuanya juga boleh, bukan orang NU saja sebetulnya, semuanya. Karena kesegarannya ini termasuk rahmat. Rahmat dari itu. Orang NU minum Agnu. Bukan minum NU, minum Agnu. Orang NU minumnya Agnu. Nah, gini. Mantap. Dari perekonomian Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih. Saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir. Bila ada salah dalam tutur kata, dalam berkomunikasi dengan panjenengan Mbak Yai, apabila adalah salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelumnya ucapan kepada pemirsa NU Duren Official, yaitu untuk
bersedekah, subscribe, like, komennya yang ditujukan kepada NU Turen Official mudah-mudahan menjadikan jariah, meskipun hanya like, hanya komen, kalau ada niatan pasti ada nilai ibadahnya seperti yang Yai sampaikan tadi. Betul. Terima kasih, sekian, dan sebelum doa pengajian atau acara yang kami tutup, nanti mohon ditutup dengan doa Yai. Cukup sekian, wal muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo barokah pun Yai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Iya kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Alhamdulillah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa nas'aluka rizqan halala wasi'an mubaraka ya ilahna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur suwun Pak Yai pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.